Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris dengan beragam jenis tanaman pangan yang kini sudah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan nasional. Namun, akibat kebutuhan yang semakin meningkat, pangan impor sudah mulai masuk ke pasar Indonesia. Padahal, Indonesia pernah dikenal sebagai negara swasembada pangan. Kementerian Riset dan Teknologi mendorong pemanfaatan nuklir dalam bidang pertanian. Hal ini dilakukan dalam bentuk fasilitasi insentif riset untuk pemeliharaan tanaman berbasis teknik mutasi radiasi seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kita mencoba memutasi melalui radiasi. Kemudian uji multilokasi. Nah, sebab setelah si benih tadi kita radiasi, harus kita uji. Mengujinya juga harus di berbagai lokasi. Kalau hanya satu saja bisa jadi kena pas bagus di sana kan. Tapi kalau kita uji sudah berbagai tempat, ternyata semua baik, nah itu berarti bisa lebih meyakini. Dan kemudian juga bantuannya dalam bentuk pelepasan varietas. Jadi setelah kita hasilkan, kita sebarkan kepada masyarakat petani, lalu dia mencoba menanamnya. Benih merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi pangan. Beberapa permasalahan dalam pembenihan yang dihadapi petani Indonesia diantaranya adalah kualitas bibit yang kurang baik, waktu panen lama, dan hasil panen yang sedikit. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para peneliti Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN sudah dan terus melakukan perbaikan mutu genetik sehingga dapat menghasilkan varietas yang lebih unggul dengan usia panen lebih pendek atau genjah, tahan terhadap hama, dan produktivitas tinggi. Varietas yang direkayasa dengan nuklir sama sekali tidak mengandung bahan radioaktif. Karena iradiasi sinar gamma yang kami gunakan hanya melewati materi reproduktif tanaman itu. Tidak sama sekali meninggalkan materi berbahaya di dalamnya. Prinsipnya bahwa radiasi hanya melewati materi tanaman dan di situ dia akan menimbulkan ionisasi, di mana dengan proses ionisasi itu akan merubah genetika tanaman. Pemuliaan dilakukan BATN dengan menggunakan teknik iradiasi gamma. Iradiasi gamma menyebabkan perubahan sifat keturunan. Apabila ditembakkan pada biji tanaman, interaksi antara sinar gamma dengan kromosom dapat menyebabkan struktur kromosom berubah. Perubahan struktur kromosom berpengaruh pada sifat tanaman. Sifat baru yang muncul bisa beragam, bisa lebih bagus, atau sebaliknya. Tanaman diamati sejak proses penyemaian, pertumbuhan, hingga panen, sehingga diketahui perubahan sifat yang terjadi. Hanya terhadap sifat yang baik yang dilakukan pengamatan lanjutan hingga diperoleh sifat tanaman yang diinginkan. Beberapa varietas unggul yang dihasilkan BATN adalah padi Sidenuk, sistem desiminasi nuklir, padi pandan putri, kedelai mutiara. Padi Sidenuk memiliki produktivitas 10,4 ton per hektar, di atas padi Ciherang yang biasa ditanam petani yang memiliki produktivitas 6 ton per hektar. Tentunya bagi petani ini akan menguntungkan sebenarnya karena di intensitas tanam akan meningkat. Yang dulunya 1 kali atau 2 kali, sekarang 2 kali bisa 3 kali, tergantung dari kondisi irigasinya. Itu keuntungan bagi petani karena umurnya lebih genjah dan produktivitasnya lebih tinggi. Itu salah satu keuntungan yang diperoleh oleh petani. Lalu oleh masyarakat tentunya masyarakat diharapkan bisa ketersediaan beras bisa lebih banyak di masyarakat sebenarnya. Ini keuntungan bagi negara sebenarnya, sehingga swasembada bisa dipercepat. Itu saya kira yang bisa dilakukan, yang keuntungan yang bisa diperoleh dari cara-cara pemuliaan yang dilakukan oleh BATN untuk menghasilkan varietas baru, tetapi karakteristiknya tetap. Tanaman hasil rekayasa nuklir terbukti memiliki sifat-sifat unggul yang lebih baik dan aman untuk dikonsumsi. Nuklir dengan pengelolaan yang tepat, aman dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia.